Arahang Samma Sambuddho Bhagawan. Arahang Samma Sambuddho Wandami Cetiyang Sapang. Wandami Cetiyang Sapang Sabatane Supatititang. Sabatane Supatititang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Paraduke sati sadhunang hadaya kampanang karoti di karuna. Para biku beserta dengan para samanera, saudara-saudara, juga segenap umat Buddha di seluruh penjuru tanah air kita. Hari ini tepat saat purnama di bulan Waisakha. Kita kembali memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan Guru Agung Buddha Gautama, yaitu saat kelahiran beliau, saat pencerahan sempurna atau mencapai Samma Sambodhi, mencapai kebudaan sempurna, dan saat mangkat atau parinibbana. Pada tahun ini umat Buddha Indonesia bersama dengan segenap masyarakat Indonesia, juga umat Buddha dunia, bahkan penduduk dunia, dalam suasana yang tidak mudah, suasana yang sulit karena wabah COVID-19. Ribuan, puluhan ribu saudara-saudara kita meninggal dunia. Berjuta-juta, bahkan mungkin beratus-ratus juta penduduk dunia yang terkena dampaknya. Kondisi ini memang sangat menyulitkan. Penderitaan, bahkan mungkin sangat menderita bagi mereka yang mengalami musibah yang sangat berbahaya ini. Para biku, para samanera, saudara-saudara, ibu bapak sekalian, peristiwa ini, kejadian yang tidak mudah ini, mengingatkan kita pada waktu Guru Agung Buddha Gautama masih sebagai Pangeran Siddhartha, melihat penderitaan di luar istana untuk pertama kali. Pangeran Siddhartha sangat terkejut
menjumpai penderitaan yang tidak dijumpai di dalam tembok istana, termasuk penderitaan umur tua, sakit, kematian, dan lain-lain. Penderitaan yang beliau saksikan ini sangat merisaukan beliau, mengganggu pikiran beliau. Tetapi, saudara, ibu bapak sekalian, Pangeran Siddhartha tidak sampai pesimis. Sang pangeran tidak sampai kehilangan semangat hidup. Bahkan penderitaan yang disaksikan itu justru memberikan dorongan yang sangat kuat bagi sang pangeran untuk mencari tahu apakah yang menjadi sebab penderitaan itu. Mengapa manusia harus menderita? Dan adakah jalan untuk membebaskan mereka dari penderitaan? Ibu, bapak, dan saudara, pada saat Pangeran Siddhartha melihat penderitaan itu, bukannya kemudian beliau bersyukur karena beliau tidak menderita seperti penderitaan yang disaksikan di luar istana. Tidak. Justru risau. Justru terguncang hatinya untuk membantu, untuk peduli, membebaskan manusia, bahkan semua makhluk dari penderitaan. Dalam bahasa Pali disebutkan, para duke sati sadunang hadaya kampanang karo titik karuna. Pada saat hati seseorang bergetar karena tidak tega, tidak sampai melihat penderitaan. Hati yang bergetar melihat penderitaan makhluk lain itulah karuna, compassion, welas asih. Saudara, ibu, bapak sekalian, hanya orang besar, makhluk agung, seorang bodhisatwa yang tergetar, yang berguncang hatinya tatkala menyaksikan penderitaan makhluk-makhluk lain. Siddhartha berusaha untuk menolong makhluk-makhluk itu. Siddhartha berusaha untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan. Tetapi kepedulian itu tidak sekadar kepedulian. Siddhartha tidak membantu maksimal, tidak, saudara, ibu, bapak sekalian. Sang pangeran membantu totalitas. Sang pangeran meninggalkan istananya, kenyamanannya, kemegahannya, bahkan tahta kerajaan, karena beliau adalah putra mahkota. Siapa yang tidak menginginkan semuanya itu? Tetapi justru sang pangeran meninggalkan semuanya itu untuk selama-lamanya, karena ingin membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Inilah manusia besar, saudara, ibu, bapak sekalian.
yang sulit ditemukan padanannya, tandingannya dalam sejarah umat manusia. Pangeran meninggalkan istana untuk selama-lamanya dan hidup sebagai pertapa yang amat sederhana. Berguru, kemudian tidak menemukan jawaban atas penderitaan. Akhirnya, sang pangeran bertapa yang sangat keras, yang sering dikatakan menyiksa diri. Dalam kurun waktu yang sangat panjang, beliau menderita, lebih menderita dari penderitaan yang beliau lihat sebelumnya. Pada saat purnama di bulan Waisakha, setelah 6 tahun berjuang dengan penuh penderitaan, Pangeran Siddhartha yang sekarang menjadi petapa, seorang bodhisattva itu akhirnya mencapai pencerahan sempurna, mencapai kebudaan yang sempurna. Beliau melihat dengan terang, dengan jelas sekali sebab penderitaan dan jalan untuk menyelesaikan penderitaan. Apakah jalan itu, saudara, ibu bapak sekalian? Yang pertama adalah jangan berbuat buruk. Karena perbuatan buruk itu menghancurkan orang lain, makhluk lain, dan merusak diri kita sendiri. Dalam keadaan yang sangat sulit seperti apapun, cobalah mengendalikan diri. Jangan berbuat buruk, meskipun memberikan keuntungan materi yang besar. Karena kehancuran mental akibat perbuatan buruk sangat menghancurkan kita. Pada saat umat Buddha merayakan, memperingati peristiwa suci atau yang lazim disebut dengan Trisuci Waisak, saudara-saudara kami Muslim menunaikan ibadah puasa. Saudara-saudara kami Muslim mengendalikan diri, berlatih keras, mengendalikan hawa nafsu. Kami umat Buddha seiring sejalan dengan saudara-saudara kami Muslim, dengan seluruh umat beragama, untuk mengendalikan diri dari semua perbuatan buruk yang akan menghancurkan siapa saja. Yang kedua, Guru Agung kita memberikan petunjuk kepada kita. Berbuatlah yang baik semaksimal mungkin. Mengapa ibu bapak dan saudara? Karena kebaikan itu menenteramkan hati. Peduli kepada mereka yang menderita, memberikan pertolongan, saling mengasihi, itu menenteramkan hati. Guru Agung kita mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang Paticca Samuppada. Di alam semesta ini semuanya
interconnected, saling berhubungan. Kita tidak mungkin hidup sendiri, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Oleh karena kehidupan kita juga berhubungan, tergantung pada banyak faktor, pada orang lain, dan juga pada alam. Dengan demikian, saling mengasihi dan saling membantu, peduli kepada mereka yang menderita, bukanlah pilihan, tetapi keniscayaan. Pada saat kita menghadapi atau mungkin mengalami pandemi seperti sekarang, amat jelas bahwa kita semuanya interdependensi, saling bergantungan, interconnected, saling berhubungan. Kita saling peduli, saling mengasihi, saling membantu. Nenek moyang kita mempunyai sesanti gotong royong. Sesanti itu mungkin jauh sebelum masa Sailendra dan Sriwijaya. Gotong royong sebenarnya adalah salah satu jati diri bangsa ini. Gotong royong adalah saling membantu dan saling mengasihi. Melakukan perbuatan baik, perbuatan bajik yang tanpa pamrih. Lakukanlah kebajikan dengan tanpa pamrih. Tidak mengharapkan pujian, juga tidak menginginkan pahala. Kebajikan, kasih sayang, kepedulian yang dilakukan dengan ketulusan hati, itulah karuna. Lakukanlah kebajikan tanpa aku, tanpa pamrih, tidak mengharapkan pahala sekalipun. Karena saudara bisa melakukan kebajikan sesungguhnya, saudara amatlah berbahagia. Sungguh berbahagia mereka yang bisa melakukan kebajikan. Itulah kebahagiaan yang dirasakan mereka-mereka yang melakukan kebajikan dengan ketulusan hati. Yang ketiga, Guru Agung kita meminta, menunjukkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, siap menerima perubahan. Sebaik apapun kebaikan yang telah kita lakukan, sehati-hati apapun perilaku kita untuk tidak berbuat yang buruk, tidak ceroboh, banyak kepedulian, banyak kasih sayang dengan ketulusan hati yang sudah kita lakukan, kita tetap mengalami perubahan. Perubahan adalah hakikat segala sesuatu. Bukan hanya hakikat kehidupan, tetapi hakikat segala sesuatu. Kita tidak mungkin menghentikan perubahan. Siap menerima perubahan juga membuat ketenangan hati, ketentraman di dalam diri kita. Alangkah menderitanya saudara-saudara kita yang sulit menerima perubahan. Meskipun kita semua tidak mungkin menghindari perubahan. Melakukan kebajikan dengan tanpa pamrih
melakukan kebajikan dengan karuna tanpa aku dan siap menerima perubahan. Itulah jalan untuk mengurangi setidak-tidaknya dan akhirnya menyelesaikan penderitaan. Para biku, saudara-saudara, ibu bapak sekalian, itulah 3 hal yang menjadi pesan guru agung kita di sepanjang masa selama 45 tahun sebelum beliau menutup mata mencapai parinibbana di usia 80 pada saat purnama di bulan Waisaka. Dan pesan itu masih kita terima hingga sekarang ini. Pesan itu menjadi cara bagi kita semua, jalan bagi kita semua untuk menyelesaikan penderitaan. Tidak melakukan keburukan dan kecerobohan, melakukan kebaikan dengan ketulusan hati, dan siap menerima perubahan setiap saat. Selamat melakukan meditasi menyambut Trisuci Waisaka Puja tahun 2564. Semoga Dhamma selalu mencerahkan kita. Sabe sata sabaduka pamuccantu. Semoga semua makhluk bebas dari semua penderitaan. Sekarang tiba waktunya bagi kita bersama untuk bermeditasi selama kurang lebih 20 menit. Marilah kita bersama-sama bermeditasi. Arahang sama sambuddho bhagawan. Arahang sama sambuddho bhagawan. Bodang bhagawantang apiwademi. Bodang bhagawantang apiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno Sanggang namami. Sanggang